Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya tahun ini adalah tahun politik. Bulan ini adalah bulan politik dan sebentar lagi kita akan memilih pemimpin yang kita anggap terbaik untuk memimpin negara ini. Terkadang antara satu dengan yang lainnya terjadi perdebatan. Terkadang di tahun ini, tahun politik ini, antara satu dengan yang lainnya saling menyudutkan, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling meremehkan, bahkan saling membuka aib saudaranya. Itu yang terjadi, teman-teman sekalian. Nah, kita sebagai orang awam, sebagai masyarakat biasa, sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita terhadap atau untuk menanggapi tahun politik ini, teman-teman sekalian? Banyak hal yang harus kita ketahui, yang kita lakukan untuk menghadapi tahun politik ini. Di antaranya adalah yang pertama, teman-teman sekalian, yaitu tetap menjaga persaudaraan, tetap menjaga persatuan. Meskipun kita berbeda pendapat, meskipun kita berbeda pilihan politik, meskipun kita berbeda pilihan calon pemimpin kita, namun tetap Allah memerintahkan kita untuk tetap menjaga persaudaraan dan persatuan. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menjaga persaudaraan, tetap kita menjaga persatuan, dan janganlah kita bercerai-berai meskipun kita berbeda pilihan politik nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di tahun politik ini banyak terjadi perdebatan yang memicu keributan, yang memicu pertengkaran, yang memicu permusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin rumah di surga bagi siapa, teman-teman? Yaitu bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia dalam keadaan benar. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin sebuah rumah di tepi surga. Bagi siapa? Kata Nabi, liman taraka al-mira'a, bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia dalam keadaan benar. Itulah janji Rasulullah. Itulah janji jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyediakan rumah atas izin Allah di surga nanti bagi siapa? Liman tarakal miro'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, di tahun politik ini banyak terjadi aktivitas penyogokan, sogok menyogok. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "La'ana Rasulullah SAW ar-rashiya wal murtashiya wal ra'ish." Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi,
yaitu Nabi SAW melaknat ar-rashi, yaitu orang yang melakukan praktik sogok menyogok. Jika ada calon pemimpin yang menyogok, melakukan praktik ini, yang menyogok memberikan sejumlah uang atau barang-barang tertentu kepada masyarakatnya, kemudian menyuruh masyarakat itu untuk memilih mereka, maka calon pemimpin tersebut mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Kemudian golongan kedua yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah al-murtashi, yaitu orang yang mengambil sogokan itu, yaitu masyarakat yang mengambil uang, mengambil barang tertentu dengan tujuan menyogok. Masyarakat yang mengambil itu mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Dan golongan ketiga yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah ar-ra'isyah, yaitu orang yang menjadi perantara sogokan itu, yaitu suruhan dari calon pemimpin-pemimpin tertentu yang mereka turun ke masyarakat, kemudian memberikan sejumlah uang atau barang-barang tertentu dengan tujuan menyogok supaya masyarakat itu memilih mereka, maka perantara itu mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, sungguh salah jika ada orang yang mengatakan, jika ada orang yang memberikan kita uang kemudian menyuruh kita untuk memilih mereka, ada yang mengatakan ambillah uangnya, jangan memilih mereka. Itu perkataan yang keliru teman-teman sekalian, karena disebutkan tadi 3 golongan tadi semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW jika kita mengambil sogokan atau barang itu. Yang benar adalah teman-teman sekalian, jika ada yang mendatangi kita memberikan sejumlah uang atau barang agar kita memilih mereka, yang benar adalah jangan mengambil uang itu, jangan mengambil barang itu, namun tetap kita memilih pemimpin sesuai dengan pilihan kita masing-masing yang kita anggap layak menjadi pemimpin kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasannya pemimpin yang ada di sekitar kita itu adalah cerminan dari apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sini, yang ada. Pemimpin yang baik adalah cerminan dari masyarakat yang baik. Sebaliknya, jika masyarakatnya buruk, maka dia akan memilih pemimpin yang buruk. Pemimpin masyarakat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pemimpin-pemimpin yang baik di bumi ini. Namun sebaliknya, masyarakat yang buruk, maka mereka akan memilih pemimpin yang buruk pula. Dan Allah akan memberikan cobaan kepada kita dengan menganugerahkan pemimpin-pemimpin yang buruk. Dalam surah Al-An'am ayat 129, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Allah mengatakan, demikianlah kami menjadikan orang-orang yang zalim sebagai pemimpin bagi orang-orang yang zalim yang lainnya. Bima kanu yaksibun, disebabkan dengan apa yang mereka usahakan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah menghormati pemimpin yang sah dan tidak mencelaknya. Jika nanti teman-teman sekalian telah terpilih, seseorang telah terpilih menjadi pemimpin kita, maka mari kita menjadi warga yang baik,
mari kita menjadi masyarakat yang baik, yaitu dengan tetap menghormati pemimpin itu dan tidak mencelaknya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "As-sultanu dhilullahi fil ard, faman akramahu Allah, wa man ahanahu Allah." Kata Nabi SAW, "As-sultan dhilullahi fil ard." Pemimpin adalah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Faman akramahu, barang siapa yang memuliakan pemimpin, akramahullah, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia juga. Waman ahanahu, dan sebaliknya barang siapa yang menghinakan pemimpin, ahanahullah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, semoga kita atau semoga pemimpin yang kita pilih nanti adalah pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang baik, pemimpin yang menyayangi kita semuanya. Dan Nabi SAW mengajarkan doa, la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami sebagai pemimpin kami. Semoga nanti pemimpin yang diangkat menjadi pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang menyayangi masyarakatnya, yang menyayangi kita semuanya, yang membawa persatuan dan kesatuan, yang membawa kebaikan kita di negeri kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.